Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan tentang produk syariah dalam perdagangan surat berharga. Rekan-rekan sekalian, pertama harus kita ketahui, termasuk di antara produk daripada pembiayaan syariah itu adanya perdagangan surat berharga. Perdagangan surat berharga adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kegiatan perdagangan surat berharga dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini tentu disebabkan karena perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal. Adapun dalam lalu lintas perdagangan terdapat surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat berpindah tangan. Dan surat-surat berharga ini dapat diperdagangkan yang gunanya tentu untuk memudahkan pemakaian uang yang akan diterima dari pihak ketiga untuk mempermudah penagihan piutang dari pihak ketiga itu. Jadi pada prinsipnya kalau kita lebih sederhanakan, perdagangan surat berharga itu adalah penjualan aset, yang mana aset sebuah perusahaan dijadikan dalam bentuk surat, yang kemudian surat ini diperjualbelikan. Lantas, apa saja yang termasuk produk syariah dalam pasar modal ini? Produk syariah di pasar modal antara lain adalah berupa surat berharga atau efek. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, termasuk saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, termasuk kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek atau turunan daripada efek atau surat berharga tadi. Maka sebetulnya dari hal ini ada definisi. Produk syariah yang berupa efek ini harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah kalau memang itu adalah produk syariah dalam pasar modal. Sebagaimana dalam peraturan Bapepam tentang penerbitan efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Maka yang diperhatikan adalah akad, cara, termasuk kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apa saja bentuknya? Jadi ternyata kalau kita kaji lebih dalam, pasar modal syariah itu ada beberapa derivatifnya atau turunannya, yang kemudian beberapa di antaranya yang mungkin sudah diakui terutama oleh OJK tentu dalam pengawasan Dewan Syariah Nasional itu kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Jadi memang kalau kita lihat ada nanti akad yang mana menyebutkan tentang pembagian hasil. Maka konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini
merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Biasanya kalau tidak pakai musyarakah itu ya. Kemudian prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tapi namun tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan pabrik dapat disebut sebagai saham syariah. Lantas ketika para ahli ekonomi kita menjelaskan saham itu terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah saham reguler, yaitu semua saham yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Jadi semuanya campur di sana Yang konvensional, yang syariah itu semuanya terdaftar pada BI. Kemudian yang kedua, saham syariah. Semua kegiatan usaha yang berbentuk saham yang mana landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Atau sekarang sebetulnya kalau kita cermati ada satu produk yang mana DSN MUI pun sebetulnya sudah merilis beberapa perusahaan yang menjual tentang saham tentu yang sudah sesuai dengan syariah Karena kalau kita lihat kalau di Bursa Efek Indonesia itu masih umum sekali, maka kemudian hari ini kalau kita cermati Dewan Syariah Nasional itu yang kemudian bekerja sama dengan OJK itu sudah menerbitkan beberapa perusahaan yang memang menjual bertransaksi dengan saham syariah ini. Kemudian berikutnya kategori saham syariah. Konsep syariah adalah berkaitan dengan hukum yang diperbolehkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentunya. Adapun kondisi yang diperbolehkan syariah tentu dalam hal ini saham Itu yang pertama ada beberapa ketentuan tentunya. Yang pertama, bidang usaha jelas dan terlihat nyata, artinya tidak fiktif Yang kedua, tidak termasuk kategori haram dan riba. Ini juga penting karena kalau nanti sahamnya ada masih unsur yang haram termasuk riba, tentu jadi haram transaksinya. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat unsur gambling dan judi. Ini juga perhitungannya pun jelas karena secara keuntungan saham syariah itu salah satunya adalah diakadkan dengan akad musyarakah, Anda bagi hasil maka jelas hitung-hitungannya, tidak gambling maupun judi. Kemudian yang keempat, tidak ada paksaan dalam bertransaksi jual beli saham syariah ini. Dan yang kelima, bukan termasuk unit usaha yang haram. Ini penting nih Jadi kalau misalkan kita mau membeli saham, tentu harus dilihat dulu unit usahanya apa Kalau itu yang haram, tentu tidak boleh Kalau transaksinya haram, usahanya haram, maka hukumnya juga haram. Masuk alkohol, narkoba, rokok, usaha perjudian, bahkan hari ini juga lokalisasi perzinahan, bahkan mungkin pornografi dan mungkin penipuan pun juga masuk di sana. Maka tentu di sini harus betul-betul waspada mana saham yang sudah sesuai dengan syariah atau belum. Kita harus perlu waspada. Paling tidak melihat kondisi yang diperbolehkan syariah itu 5 aspek ini harus diperhatikan betul. Maka kalau kita perhatikan kategori saham syariah berdasarkan BI atau Bursa Efek Indonesia itu tercantum pada ISSI Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi kalau BEI Bursa Efek Indonesia itu masih umum tapi kalau kemudian kita lihat saham itu atau perusahaan itu masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia, maka insya Allah secara hukum
termasuk unit usahanya, termasuk produknya pun juga sudah sesuai dengan syariah. Maka ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia ya. Yang pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK ya tentang penerbitan daftar efek syariah. Ya, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK tahun 2015. Jadi memang sebetulnya Dewan Syariah MUI pun sudah menjelaskan ya, dan tentu ya ketika memberikan lisensi atau perizinan adanya usaha saham syariah ini, tentu ya DSN Dewan Syariah Nasional MUI pun juga tentunya sudah memperhatikan aspek-aspek yang mungkin ya menjadikannya itu halal secara transaksi. Apa itu emiten? Tadi mungkin beberapa kali kami menyebutkan kata emiten. Nah, emiten ini adalah pihak yang menerbitkan menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi emiten ini pelakunya ya. Pelaku yang menerbitkan menjual efek kepada masyarakat ya. Berikutnya, kalau kita cermati juga ya, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kalaupun saham tadi boleh atau sudah mendapatkan lisensi halal dari DSN MUI, ya tentu ya kegiatan usaha pun juga harus diperhatikan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ya tadi termasuknya mungkin sudah kita singgung juga tadi ya. Termasuk diantaranya yang tidak boleh adalah perjudian ya, atau permainan yang tergolong judi ya. Kemudian perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa fiktif, semua itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, perdagangan dengan penawaran permintaan palsu ya. Jadi semacam ada transaksi tapi sebetulnya tidak ada transaksi di sana, itu abal-abal, itu tidak boleh ya. Kemudian juga jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian ya. Antara lain termasuk asuransi konvensional ya. Jadi sekarang banyak muncul juga asuransi konvensional ya, atau asuransi termasuk bahkan kesehatan ya, yang kemudian tidak ada kepastian ya, bagaimana kemudian ketika kita transaksi kemudian ada apa yang tercover dari asuransi tadi. Terkadang memang kalau itu konvensional itu terkadang memang masih belum jelas ya akadnya, termasuk juga mungkin hak-hak yang didapatkan ketika kita mengikuti asuransi itu ya. Kemudian juga memproduksi ya, yang perlu diperhatikan, mendistribusikan, memperdagangkan ya, menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya ya, haram lidzatihi ya. Maka barang atau jasa haram bukan karena zatnya ya, li ghairi yang ditetapkan oleh DSN MUI, atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Maka ini ya tentu ya, segala hal yang haram ya untuk dimakan ya, itu tentu ya nggak boleh gitu. Misalkan contoh perusahaan tapi ini pengolahan daging babi ya, ini nggak boleh karena memang secara hukum ya orang Islam kan nggak boleh makan babi, haram zatnya ya. Maka juga kita berbisnis dengan zat yang haram itu termasuk babi, itu tidak boleh, haram juga ya. Termasuk juga yang terakhir adalah melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Kemudian yang kedua yang termasuk ya beberapa transaksi atau produk daripada pasar modal itu adalah sukuk ya. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah, Islamic bond. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata syak ya. Syak itu kalau dalam bahasa Arab ya, syek ya, al-syak ya, syak itu kayak surat tanah gitu, atau mungkin sifatnya itu adalah bukti kepemilikan gitu ya. Mobil ya ada BPKB ya, atau motor ya, termasuk tanah ya. Adapun ya efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu ya.
maka artinya keberadaan sukuk itu harus disandingkan dengan barang yang menunjukkan bukti kepemilikan dari barang tersebut, ya. Atau dengan bukti kepemilikan itu bisa mewakili barangnya gitu. Maka ibarat kata hari ini kalau kita cermati, ya, BPKB itu juga bisa masuk kategori sukuk ini. Maka sekarang terkadang ya kalau di bank-bank konvensional atau lembaga pembiayaan yang konvensional itu cukup mudah ya, jaminannya apa? BPKB motor, BPKB mobil bisa dapat pinjaman uang gitu ya. Nah, ini kan ngeri ini ya. Makanya bagaimana ini ya? Tugas kita tentu nanti ke depan lebih berat lagi nanti, karena memang apalagi transaksi-transaksi yang sifatnya ya orang kemudian ingin mendapatkan uang cepat, menggadaikan BPKB-nya, meskipun mungkin itu masih ini ya, tidak mirip atau mungkin hanya seakan-akan mirip dengan sukuk ini gitu. Bentuk sukuk ya. Yang pertama, aset berwujud tertentu, ayan maujudat. Ya. Jadi memang sukuk itu harus asetnya itu berwujud ya. Kemudian yang kedua, mempunyai nilai manfaat ya. Tentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Kemudian yang ketiga adalah al-khidmah atau jasa. Kemudian yang keempat adalah aset proyek tertentu ya. Kemudian yang kelima, kegiatan investasi yang telah ditentukan. Ini beberapa bentuk sukuk ya. Adapun karakter sukuk yang syar'i tentunya ya. Sebagai salah satu efek syariah, sukuk harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi secara umum ya, dalam tanda kutip yang konvensional ya. Yang mana sukuk bukan merupakan surat utang. Nah, ini. Jadi sukuk itu bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Dan bahkan klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Bahkan pengguna dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk pun juga dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin keuntungan sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Jadi memang karakteristik sukuk syariah itu harus betul-betul memahami ya, akad yang digunakan apa, termasuk perusahaan proyeknya itu apa, itu harus betul-betul dicermati sehingga kemudian ya ketika orang hendak mungkin membeli sukuk, ini harus tahu persis ya kira-kira perusahaan ini bergerak di bidang apa, termasuk kegiatan usahanya apa, karena ini kan berpengaruh pada hukumnya. Ini beberapa jenis sukuk ya. Kalau yang kita cermati memang ada beberapa ya, tentu ya telah melalui standar AAOIFI ya, tentang investment sukuk ya. Yang pertama ya, jenis sukuk ini yang pertama adalah sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Kemudian yang kedua juga ada sertifikat kepemilikan atas manfaat ya. Terdiri dari 4 tipe ini ya. Kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, kemudian sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan termasuk juga sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Kemudian yang ketiga sertifikat salam ya, sertifikat istisna ya, kemudian sertifikat murabahah, sertifikat musyarakah, sertifikat muzara'ah ya, ada sertifikat musaqqah ya, kemudian ada sertifikat mugharasa ya. Yang semuanya itu sebetulnya kalau kita cermati ya, itu merupakan suatu akad yang disadarkan pada kerjasama yang diizinkan atau yang dibolehkan dalam hukum syar'inya. Termasuk mungkin yang sering kali kita dengarkan adalah produk murabahah dan musyarakah ini terutama ya. Bagaimana kemudian akad murabahah
perusahaan lembaga pembiayaan syariah membeli barang, kemudian nasabah membelinya dengan cara mencicil, tapi nanti ngambil keuntungan di sana ya. Tentu dengan akad jual beli, termasuk juga musyarakah ya, ada kerjasama di sana. Yang tentu ya kalau kita perhatikan sebetulnya ketika nanti bicara tentang hasil pun juga harus ada kejelasan di awal ya kan. Kerugian pun juga bagaimana ketika ada kerugiannya, apakah ditanggung bersama-sama atau berapa persennya, itu harus jelas. Maka sukuk ini ya harus betul-betul dicermati, terutama di akad-akadnya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk juga pasar modal ya, itu yang kemudian juga cukup kita kenal, itu ada namanya reksadana syariah. Yang mana reksadana syariah ini adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Jadi hampir sama sebetulnya ya dengan saham, tapi mungkin ini yang lebih besar lagi kalau menurut saya ya, reksadana syariah ini. Yang mana kalau kita lihat di Indonesia itu reksadana syariah pertama muncul tahun 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management ya. Yang kemudian selanjutnya Bursa Efek Indonesia bekerja dengan PT Dana Reksa ini meluncurkan Jakarta Islamic Index ya, pada tahun 2000. Ya tentu ya kalau kita cermati, tujuan reksadana syariah ini adalah untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Jadi kan tentu kalau kita melihat ya peluang-peluang ya para pemain modal yang dari luar negeri ini bagaimana menginvestasikan ke dalam negeri, tentu ya kalau nggak dikawal ya, dikawal perusahaannya, asal mungkin dia main tanam saham aja atau mungkin main tanam modal saja, kalau ternyata tidak ada pengawalan ya tentu khawatir nanti malah justru yang pengennya syar'i tapi malah dilarikan ke konvensional, dan ini tentu ya banyak terjadi di negara-negara ya termasuk mungkin Indonesia, belum sepenuhnya sempurna. Lantas ya apa perbedaan reksadana syariah ini dengan konvensional? Ya mungkin beberapa di antaranya ya. Kalau kita cermati ya, dalam reksadana syariah itu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah tentu ya. Kalau konvensional tentu berdasarkan prinsip kontrak investasi kolektif dan hanya diawasi oleh OJK saja. Kalau di reksadana syariah itu memang ya diawasi langsung oleh DPS-nya atau Dewan Pengawas Syariahnya, tentu juga bersama OJK gitu ya. Yang kedua, terdapat proses cleansing ya. Cleansing ini adalah pemurnian ya daripada akad-akad, termasuk juga tadi sumber dananya. Nah, itu harus yang dibenarkan secara syar'i ya. Termasuk juga produk yang dihasilkan di perusahaan itu, tidak boleh barang yang haram. Ini ada reksadana syariah itu yang seperti ini. Tapi kalau konvensional tentu ya tidak terdapat proses cleansing. Artinya semua produk boleh masuk, boleh diproduksi asalkan mendatangkan keuntungan saja itu. Kemudian yang ketiga, jenis saham perusahaan harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya tentu ya kalau reksadana syariah ya harus tentu sesuai dengan syariah ya. Kalau konvensional tentu umum dia. Kemudian yang keempat, pembagian keuntungan antara pemodal dan manajer investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Makanya ada tadi akadnya bisa jadi pakai murabahah, ada istisna ya kan. Kemudian ada salam ya, atau mungkin murabahah, musyarakah, mudharabah dan sebagainya yang mungkin akad-akad itu bisa digunakan ya. Kalau di reksadana konvensional tentu ya antara pemodal dan manajer investasi ini berdasarkan perkembangan suku bunganya. Jadi bunganya yang berkembang gitu ya. Yang kelima, manajer investasi tidak menanggung kerugian selama tidak lalai. Artinya yang menanggung kerugian adalah pemodal. Lah, kalau di reksadana konvensional, manajer investasi juga menanggung risiko karena berdasarkan prinsip kolektivitas. Nah, meskipun demikian sekalian ya,
kami dapat pesan ya bahwasanya harus hati-hati dan waspada dengan pasar modal ini. Apalagi kalau kita melihat ya para ahli ekonom yang ada di Indonesia ya, itu mungkin ada sebagian yang mungkin menolak keras ya tentang adanya pasar modal ini. Lantas bagaimana? Ya kita harus hati-hati ya, tentu harus hati-hati ya. Maka di sini ada 4 rumus ya yang kemudian kita cermati dalam pasar modal itu. Ada PHJT ya. P-nya itu perhatikan betul perusahaannya ya. Karena investasi syariah harus didahului dengan akad perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Ini yang pertama ya. Yang kedua H, H ini halal ya. Tentu ya produk daripada pasar modal termasuk saham, sukuk, reksadana ya, itu harus ya pengelolaan investasinya harus sesuai dengan syariah, tidak boleh tidak ya. Sehingga investor dan penanam modal ini akan terjamin ya keamanannya gitu. Bahkan perputaran uang halal ini juga dijamin karena produk pasar modal termasuk saham, sukuk, reksadana ini berpedoman dengan cara-cara dan syarat yang mengikuti hukum serta ketentuan dari Islam. J, jelas ya. Karena produk pasar modal harus sesuai dengan syariah, maka tadi ya tata cara hukum yang disyariatkan oleh Islam, maka pasar modal berpedoman pada kejelasan setiap ketentuan yang tertera. Dan tentu ya kejelasan ini dimasukkan agar setiap pihak yang berinvestasi mendapatkan kepastian serta keterangan yang jelas sebelum memulai atau menjalankan investasi. Jadi ini kalau antum mau bermain-main di wilayah pasar modal, baik saham ya, kemudian sukuk maupun reksadana, harus betul-betul antum paham, makanya harus jelas. Yang terakhir adalah T, tidak ada praktek yang diharamkan dalam produk pasar modal itu, termasuk riba, gharar, maisir ya kan, adalah praktik yang tentu harus dihindari ya oleh investasi yang berbasiskan syariah ya. Bahkan ya pihak penanam modal pun tidak mendapat kejelasan mengenai keuntungan, kerugian maupun kesepakatan yang ada pada kedua belah pihak. Ya, tentu ketika hal ini terjadi ya, maka ini bahaya ya. Maka penanam modal ya, harus tahu persis ya bagaimana modal itu berasal ya, kemudian nanti dijalankan usahanya, perusahaannya ya. Karena memang menjadi kekhawatiran adalah ketika investasi sudah diselesaikan masih ada yang tertinggal masalah di antara kedua pihak yang terjadi kemudian hari. Artinya memang misalkan akadnya tidak pakai ada riba, ada gharar, kok ternyata pada perjalanan ada ribanya, ada ghararnya, bahkan maisirnya, bahkan termasuk ya berbisnis dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, nah, maka ini tentu harus ditinggalkan ya. Tentu harus ditinggalkan. Maka sekalipun mungkin kita tidak mengatakan itu tidak boleh, tidak, tapi kita harus hati-hati dan tentu waspada. Karena memang jangan sampai kita melakukan transaksi dengan apa yang ada dalam pasar modal itu, baik yang berupa saham, sukuk maupun reksadana, tapi ternyata ya hasil yang kita dapatkan ini merupakan hasil dari sesuatu yang haram. Maka kalau yang haram ini ya tentu ya haram juga untuk kita konsumsi dan juga kita manfaatkan keuntungannya. Saya kira ini rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.